Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam wa sunnah ala fahmi salaful ummah. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang kami hormati pimpinan dan segenap keluarga besar kantor dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Bengkulu. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat hidayah. Dua nikmat yang sering kita lupakan, kata Nabi SAW, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Kita sadar kedua nikmat ini ada pada kita ketika kita sakit dan sibuk. Betapa orang di rumah sakit itu dia merindukan nikmat sehat itu, ya. Dan betapa orang yang sibuk kerjanya sampai dia tidak bisa menikmati tumbuh kembangnya anaknya. Saya melihat berapa banyak, jangankan para pejabat, orang-orang sibuk di Jakarta itu, sampai yakni karyawan kecil, dia pergi anaknya belum bangun, dia pulang anaknya sudah tidur, habis waktunya di jalan. Mereka merindukan, makanya orang-orang di kota besar itu sebagian besar mereka menggunakan waktu akhir pekan itu, apa istilahnya itu? Weekend itu untuk bersama keluarganya. Karena mahalnya bisa kumpul itu. Apalagi mereka yang di politik itu, subhanallah, ini tahun-tahun pemilihan ini sibuk kan, sana sini. Sampai ada yang jatuh sakit, bahkan bisa jadi meninggal dunia karena sibuk dan capeknya. Jadi saudara-saudariku, ini kita wajib bersyukur kepada Allah. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini. Kemudian nikmat hidayah. Dan saya melihat bahwa termasuk di kantor ini mengadakan pengajian sebulan sekali ini adalah sesuatu yang sangat bagus sekali. Ya, ada ngapik ya? Bagus sekali ini. Kenapa? Karena kita para pegawai, para PNS itu butuh juga yang namanya siraman rohani. Ya Ibu ya. Kita butuh bahkan itu kebutuhan pokok, yakni makan minum untuk badan kita supaya kita bisa bertahan hidup, bahkan kebutuhan primer. Tetapi yang namanya makanan ruhani, makanan jiwa itu lebih penting lagi. Betapa banyak orang yang tidak mendapatkan makanan jiwanya itu. Orang kalau nggak makan, nggak minum, nggak makan itu, saya pernah membaca artikel tuh bisa bertahan mungkin sebulan lah apalah, nggak makan ya, nggak minum itu 3 hari atau apa, dengan takdir Allah sunnatullah wafat. Itu badan. Nah, bagaimana dengan jiwa? Bagaimana dengan kolbu? Bagaimana dengan hati yang tidak dikasih makanan jiwa, makanan hati, makanan kolbu itu, saudara-saudariku? Apa yang terjadi pada hati itu? Apa yang terjadi? Maka hati itu akan mati, akan binasa. Oleh karenanya dia butuh nutrisari. Tidak iklan, tidak iklan. Kalau dikira ustaz kok lah kerja sama kayak nutrisari itu. Endorse ya. Boleh juga kalau ada yang endorse. Tidak dilarang, tidak. Butuh untuk makanan
Jiwa kita itu butuh. Dan makanan jiwa itu adalah apa? Ceramah. Butuh nasihat, butuh tausiah, butuh dakwah. Seperti makanan fisik, makanan badan kita ini jamaah. Kalau salah makan, apa yang terjadi badan kita? Bisa sakit. Anda yang sudah kena kolesterol, asam urat, wajah-wajahnya kok wajah asam urat kolesterol itu. Karena makan soto tiap hari kan? Ya dong ya. Kenapa itu? Itu karena penyebabnya makanan. Salah makan, salah komposisinya dan seterusnya. Bukan gak makan, salah makan. Oleh karenanya begitu pula jiwa. Dia makan tapi salah makannya. Salah makanan jiwanya tuh salah. Dia makan juga tapi yang dimakannya gibah. Tahu gibah? Yang kata Allah di dalam Quran tuh seperti makan bangkai saudara. Itu gibah itu kan di kita lah. Kalau kami di Ustadz tuh ngomongin sesama Ustadz tuh lah kadang. Iya dah? Engkau takut? Iya dah? Iya. Apalah Ustadz itu tuh ceramahnya dak pade dipanggil tiap minggunya ceramah apa itu? Ngomongin Ustadznya kawannya Ustadz sendiri. Nah kita juga gitu kadang nih. Yang kita jadikan makanan itu gibah itu. Sehingga merusak hati itu. Ketemu kawannya, ngomongi kawannya yang lain. Si anu tuh, anu. Sesama pegawai, ngomongi pegawai yang lain. Nyo tuh dapat proyek, tidak ada bagi-bagi. Iyo tuh lah. Wah. Bos kita tuh apalah bos tuh. Enak ibu itu, enak bapak itu. Bos kita sekarang makan seorang aja. Ini omonginya sendiri. Pimpinannya. Habis bahan tuh lakinya dewek diomongnya. Laki kau cak mano? Laki kau cak mano? Ngapa emang? Laki ambu tuh payahnya. Lakinya dipayah-payahnya. Benar nggak ibu PNS lingkungan hidup dan kehutanan benar cak itu? Benar. Serius kok. Allah melihat loh, saya tidak tahu. Kalau sudah atau sering saya menasihati bertaubatlah. Ibu tahu nggak ngomongin orang lain tuh kata Allah seperti makan bangkai saudaramu sendiri. Seperti makan bangkai. Tentu kamu merasa jijik kata Allah. Jijik makan bangkai itu. Cuman satu orang yang berani makan bangkai manusia itu siapa? Itu sayang saya udah dapat hadiah. Kalau minta sama ibu hadiahnya, biasanya saya kasih hadiah buku kecil, lupa saya bawa. Cuman Sumanto, orang yang normal tuh nggak mau makan bangkai manusia tuh jijik dia. Allah yang buka saja nanti surah Al-Hujurat itu. Dan kita juga, ibu pimpinan atau apa atau kawan yang lain yang diomongi oleh kawan kita, dulur kita, tidak usah takut. Karena kalau kita diomongi orang itu dapat transfer. Dapat apa? Transfer. Ini ibu-ibu kalau dapat dari suaminya transferan duit senang enggak? Bu? Senang. Nah kita diomongi orang lain, tidak usah takut transfer. Jadi saya mengajak berhentilah itu. Itu mengotori hati tadi itu. Menjadikan gibah, namimah sebagai santapan hati jiwa, maka jiwanya jadi kotor, jadi hitam. Kata Rasulullah SAW, setiap kamu berbuat dosa itu, maka akan ada satu bintik hitam di hati kamu. Makin banyak berbuat dosa, makin bintik hitam banyak. Seperti cermin. Cermin itu kalau bersih enak ngaco.
Tapi kalau dia sudah banyak kotoran nggak bisa lagi. Makanya dikatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Kami sudah kunci mati hati mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Kenapa? Karena perbuatan dosa tadi. Oleh karenanya yang namanya mendengarkan ceramah, tausiah, nasihat, ini memberi nutrisi kepada jiwa kita ini, saudaraku, saudari. Jiwa kita jadi sehat. Oh iya ya. Bahkan dikatakan oleh Allah, orang yang beruntung itu adalah orang yang mendengarkan nasihat. Kan kita hafal tuh surah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Apa lagi? Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau. Kata Allah, semua demi waktu. Ini Allah menunjukkan pentingnya kita memperhatikan waktu ini. Kalau orang barat itu bilang time is money. Saya udah pandai bahasa Inggris. Wikola ketawa tuh lah. Time is money. Waktu itu adalah uang. Kalau orang Arab bilang al waktu kasaif, waktu itu adalah pedang. Ini menunjukkan kita harus perhatikan waktu ini. Waktu itu nggak terasa. Tahu-tahu saya aja, ya Allah, kadang nggak punya cucu. Ya saya sudah punya cucu. Saya menyadarkan diri, ya Allah, nggak terasa perasaan baru nih lah main ke kawan-kawan. Udah punya cucu. Waktu itu. Dan Allah mengatakannya, innal insana lafi khusr. Semua manusia itu kecuali amanu illallazi, kecuali amanu, orang yang beriman. Kita sudah masuk orang yang beriman. Wa amilus solihat, kita masuk orang yang melakukan amal soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati. Nah, ini pengajian yang diadakan kantor kita ini, walaupun sebulan sekali, ini sesuatu yang besar di hadapan Allah. Karena ini menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Bahkan dalam agama kita ini, dan minimal kalau laki-laki itu seminggu sekali itu sekali dengar ceramah. Yakni ketika khotbahnya Jumat khotib. Tapi enak tidur dah. Ya dah. Ibu-ibu, bapak-bapak gak berani jawab. Tapi enak tidur dah. Apalagi sekarang masjid tuh kasih kalau, ya Allah. Saya nggak menyalahkan juga. Kadang kami juga penceramah itu khotbahnya kadang menjemukan, nggak menarik. Ini koreksi juga untuk kami. Tapi intinya adalah kita tuh butuh dapat santapan rohani itu. Dan saya menasihati ini supaya kita lebih meningkat. Nih kan kita saling menasihati. Kita tuh sekarang itu nuntut ilmu agama tuh nggak begitu sungguh-sungguh. Mana Ustadz contohnya tidak sungguh-sungguh? Contohnya kita tidak mencatat ilmu yang kita catat. Anda, saudara-saudariku, kalau lagi ikut penataran, pelatihan, pasti diberi apa? Dikasih not, kasih buku untuk dicatat supaya ilmu itu bisa dibawa balik. Tapi kalau ceramah kan Anda cuma modal jiping. Apa jiping? Ngaji kuping. Masuk kanan, masih mending keluar kiri, berarti masuk tersaring dikit. Ada yang keluar lagi. Apalagi model sekarang tuh ceramah yang di Papua itu yang lucu. Apa isi ceramah tadi? Woi padeknya, oh lucu. Jadi bukannya malah ngerasin hati. Ini bukan berarti ceramah kaku, marah-marah, bukan. Tapi sederhana. Maka saya mengajarkan nih. Coba Anda sediakan buku agenda itu. Catat apa yang disampaikan oleh Ustadz. Oh ini. Kalau perlu saya menasihatin ya, untuk penyelenggara kajian ini ada catat itu apa? Notulen.
Jadi nanti dibagikan, dikopikan. Saya pikir kalau kantor sekelas ini mudah nih itu. Bisa live nanti kata Ustaz Amri tadi yang dimaksud nikmat tuh ini. Nanti ada notulennya tuh dicatat. Terus dibagikan ke pegawai. Itu jadi manfaat itu. Betul? Setuju? Ya, dikit nih yang jawab. Setuju? Iya. Setuju Ibu? Iya. Jadi ilmu kita tuh kata ulama qayyida ilma bil kitab. Catatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena Ustaz ceramah di sini 2 jam, 3 jam, apalagi setengah jam, berapa yang bisa kita ingat? Pasti koyo. Karena apalagi hati kita tuh turun naik. Nah, kalau dengan dicatat, kata Ustaz tadi, apa yunian ku disurah iku di rumah bisa sampaikan orang dapat pahala itu. Masya Allah, ini mukadimah, agak panjang mukadimah. Nambah. Tema saya pada pagi ini adalah tentang agama kita, yakni al-Islam. Al-Islam. Kalau kita ditanya, nikmat yang paling besar itu apa, saudara-saudari? Adalah nikmat kita dijadikan Islam. Sebagian besar kita ini menjadi muslim karena orang tua. Betul? Betul. Ada nggak di sini mu'alaf? Mana? Tunjuk tangan. Masya Allah, udah berapa lama? Baru setahun. Masya Allah. Nah, ini perlu kita kita jaga ini. Ya, ini kenapa? Hidayah Islam itu mahal, saudara-saudari. Karena Allah tidak memberikan hidayah itu kepada semua orang. Saat ini saja 6 atau 7 miliar manusia, cuman Allah berikan hidayah Islam itu 2 miliar. Enggak semua, bahkan anak Nabi tidak dapat hidayah Islam. Anak Nabi Nuh Kan'an tidak dapat hidayah Islam. Istri Nabi Nuh tidak dapat. Istri Nabi Lut tidak dapat hidayah. Bapaknya Ibrahim siapa? Hazar tidak dapat hidayah. Bapak Nabi, paman kandungnya Abu Thalib, adik bapaknya itu tidak dapat hidayah sampai dia meninggal. Nabi, ya pamanku sebutkan la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah. Tidak mau dia mati. Sampai Nabi bersedih, Nabi berduka. Goncang kuatnya itu. Sampai Nabi berdoa, ya Allah, dilarang oleh Allah. Tapi Allah kabulkan. Nabi minta ringankan siksanya Abu Thalib itu, yakni dia otaknya mendidih karena pakai sendal dari api neraka itu. Itu paling ringan. Jadi nikmat hidayah tuh kita bukan anak Nabi. Ada anak Nabi sih kok. Kalau ada anak Nabi, saya ke anggota MUI kota, saya laporkan ke Komisi Fatwa. Kalau keturunan Nabi Adam, semua gitu. Tapi kita diberikan hidayah Islam. Itu Allah memberi. Lihat Allah mau memberi hidayah, saudara-saudariku. Asia, tahu Asia? Nih, ibu-ibu tahu nggak Asia? Siapa Asia? Istri Fir'aun. Lakinya tuh orang paling dajjal, pendusta. Dia ngaku Tuhan. Ana rabbakumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Istrinya dapat hidayah. Walaupun dia nggak berdaya. Itu namanya hidayah tuh mahal. Allah berikan Anda dengan sebab orang tua. Kan kita tidak bisa milih. Karena yang namanya kehidupan ini, saudara-saudariku, ada yang kita takdir Allah bisa milih, ada yang nggak bisa kita milihnya. Untuk jadi lanang tino kita milih dah? Tidak. Tahu-tahu lahir jadi lanang, tahu-tahu sampai ada yang ngecek ke saya, ibu-ibu. Ustaz, kalau tahu enak jadi lanang, kami pengen jadi lanang aja. Ngapo? Enaknya laki saya sahur tuh masih tidur, saya lah masak. Itu kan pahala buat ibu. Ya Allah memberikan hidayah itu. Enggak semua dikasih hidayah oleh Allah. Kita melalui orang tua kita diberikan hidayah. Yang kata Rasulullah SAW,
kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasrani au yumajsani. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam riwayat yang lain, kalau orang tuanya Muslim, jadilah dia Muslim. Makanya bersyukur kita. Saya bersyukur nih sama Allah. Lahir emak saya, papa saya, ibu saya, mama saya Islam. Jadi saya tidak susah-susah lagi cari hidayah. Langsung otomatis jadi Islam. Maka wajib seorang Muslim selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini. Ini mahal. Dikatakan di dalam Al-Quran itu orang-orang kafir itu mereka nanti di akhirat itu berdoa, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal soliha inna muqinun. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar ini, melihatnya, mendengar siksa neraka ini. Kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal, kami akan jadi orang beriman. Menyesal dia, bayangkan. Kami akan mengganti iman itu dengan harta sebanyak langit dan bumi. Kata Allah, itu perkataan di mulutmu saja. Karena nggak bisa. Jangankan di akhirat, di dunia saja bisa tidak kita balik ke muda lagi. Saya yakin nih, saudara-saudara saya waktu muda itu, kini masih muda juga. Ganteng-ganteng galau itu. Kini aja masih ganteng, apalagi bisa tidak balik lagi? Tidak bisa. Tenaga dulu itu di dunia, sedetik yang lalu, semenit yang lalu sudah lewat, waktu itu nggak bisa dibalik. Apalagi nanti di akhirat. Maka ada istilah itu, menyesal itu belakang. Penyesalan itu datangnya belakang. Kalau pendaftaran, penyesalan belakang. Kalau pendaftaran, di awal. Ini kan. Maka nikmat ini harus kita syukuri, nikmat menjadi seorang muslim ini. Saya ulangi, bersyukurlah menjadi seorang muslim ini. Dan jaga itu. Jangan sampai, makanya selalu tuh kan para ustadz mubalik itu. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Karena mahal. Nikmat jadi muslim ini mahal, saudariku, saudaraku. Jangan anggap remeh, jadi muslim ini mahal. Kenapa? Karena ganjarannya surga. Syarat masuk surga itu muslim. Tidak akan masuk surga orang yang mati di luar Islam. Tidak akan. Nanti kan kita akan sebutkan itu. Dalilnya, ayatnya, hadisnya. Seorang yang mati dalam keadaan non muslim, kafir, kekal dia di neraka. Yang kedua, tadi kita nikmat, Pak Sahab paham ya. Jadi kita ini sudah dapat nikmat yang besar nih. Kan kita udah tahu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu dikasih nikmat, bersyukur. Kalau kamu kufur nikmat, azabku sangat pedih. Nah, kita sudah diberi nikmat yang paling besar lagi, yakni nikmat Islam. Maka kita wajib bersyukur. Oleh karenanya kita harus tahu yang kedua, apa makna Islam itu. Ada yang tahu makna Islam? Kan orang Islam apa? Menyerah kepada aturan Allah. Masya Allah, bagus, sodakta, betul. Itu salah satu makna Islam, yakni menyerah kepada hukum Allah. Aslama, yuslimu, taslim. Aslam, menyerah, tunduk, patuh, berserah diri, berharap. Itu makna muslim, Islam. Jadi orang yang tidak Islam berarti dia tidak taat, tidak patuh, tidak menyerah kepada Allah. Yang kata Rasulullah SAW, Islam itu adalah antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Rukun Islam itu. Islam itu adalah engkau mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah,
dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Ini makna Islam. Nah, kalau Islam dia disebut di dalam Quran, ini saya kaedahnya nih. Kalau Islam itu, kata-kata Islam itu disebut di Quran, disebut di hadis, maka dia mencakup iman. Kalau dia Islam disebut, maka mencakup iman. Kalau iman saja disebut, baik di Quran, baik di hadis, itu mencakup Islam. Nah, catat itu. Tapi kalau dia disebut berbarengan, yakni dalam satu ayat atau satu hadis, Islam disebut, iman disebut, maka Islam itu maknanya adalah amal-amal zohir. Makanya disebut tadi sholat, puasa, zakat, haji, ya kan? Itu amal-amal zohir lagi. Iman itu amal-amal batin. Makanya rukun iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir, qada dan qadar. Itu menyangkut amalan hati. Sampai sini paham ya, saudara-saudariku? Jadi kalau Islam disebut sendiri, dia masuk iman. Kalau iman disebut sendiri, dia masuk ke dalamnya Islam. Kalau dia disebut sama-sama berbarengan, Islam itu amal zohir, iman itu amal batin. Kemudian wajib seorang muslim meyakini Islamlah agama yang hak. Tidak boleh Anda sebagai seseorang muslim meyakini seluruh agama sama, haram, nggak boleh. Wajib seorang muslim meyakini agama yang benar itu hanya Islam. Apa dalilnya? Dalilnya Quran. Allah mengatakan di surah Al-Maidah ayat 3, Inna dina indallahil Islam. Pendek ini. Hafalkan ayat ini, saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian. Inna dina indallahil Islam. Ikutin saya. Inna dina indallahil Islam. Hafal kan? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Allah tidak suka dengan agama yang lain. Nggak ada agama yang lain di sisi Allah. Di sisi Allah itu hanya Islam. Ya. Al-Imran ayat 19 tadi. Di ayat 85-nya Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima amalnya itu, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi mereka itu, orang non muslim itu, orang-orang di luar Islam, kafir itu, mereka beramal, dia tidak dapat kebaikan. Di akhirat tidak dapat kebaikan. Di dunia Ustaz dapat. Di dunia dapat. Orang yang berbuat baik itu ibu, ya, baik dia orang kafir apalagi Islam, dapat balasan. Cuman bedanya kalau orang Islam dapat balasan di dunia dan akhirat. Bahkan akhirat itu lebih besar balasannya. Kalau orang kafir dia hanya dapat balasan di mana? Dunia, akhirat. Nah, bagaimana amalnya? Amalnya kata Allah nanti di akhirat dia dikumpulkan, disebutkan amalnya, tapi amalnya tuh fata morgana, hilang seperti debu yang ditiup, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Makanya penting di sini kita tahu amal itu diterima itu karena iman. Ya. Jadi satu-satunya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wajib Anda meyakini ini, ya, saudara. Sampai mati yakin. Gak ajarkan kepada anak cucu kita, gak boleh. Kalau ada paham-paham mengajak kesatuan agama, semua agama sama, itu dusta, bohong. Tidak, walaupun gelarnya berderet, profesor, doktor, apalah gelarnya,
Itu tidak benar. Masih pintar orang tua kita yang tidak pernah sekolah di dusun dulu. Mereka nggak pernah seluruh agama tuh bilang benar itu, nggak ada. Ini bukan berarti kita musuhin agama lain, tidak. Lakum waliyadi. Kita nggak boleh mencaci Tuhan mereka, nggak boleh. Melarang mereka ibadah, enggak, terserah mereka. Tapi kita tidak boleh gitu. Lucunya ini orang jaringan Islam liberal ini yang ngecek seluruh agama sama. Itu beraninya dengan kita aja di masjid dia. Berani tidak dia ngecek di gereja dia? Kenapa? Karena wajar setiap agama meyakini agamanya lah yang betul tak? Iya, agamanya yang benar. Kecek Nasrani mereka yang benar, kita salah. Bahkan ada sebutannya, kalau di sebutan kita tuh orang di luar Islam tuh kafir kan? Sebutan mereka mungkin ada, entah apalah namanya, domba-domba apa. Setiap agama tuh ada. Kenapa kita takut? Ini bukan berarti Anda ketemu, woi orang kafir, bukan gitu. Nggak boleh. Maksudnya sebutannya, manggilnya tetap namanya. Apa siapa namanya Alek, apa Yohanes, nggak apa. Tapi sebutan itu ada. Jadi saya mengajari Anda sekalian, nggak boleh menganggap semua itu agama sama. Bahkan Allah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sudah sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku dan aku ridho menjadi Islam menjadi agama bagimu. Inilah ayat terakhir turun surah Al-Maidah ayat 3 ini. Ridho. Allah ridho Islam menjadi agama bagi kita ini, saudaraku. Kalau Anda punya anak lalu dia mengajukan calon suami, calon istri, pasti yang Anda setujui, yang Anda ridho. Ridho siapa? Ridho Roma. Ridho orang tuanya. Ibu dah ridho kau dengan dia, ngapu? Badan bertato, mabuk, apa dah mau ibu? Kau cari yang lain. Itu ridho, kesukaan. Waraditu lakumul Islam madina. Allah ridho Islam menjadi agama bagimu. Dan Islam ini agama dari Nabi Nuh dulu sampai Nabi Isa tuh namanya Islam. Cuma syariatnya aja yang beda. Syariat Nabi Musa dulu berapa sholatnya? Saudaraku, saudariku ingat tak? Kisah Isra Mi'raj tuh. Berapa kali Allah menyuruh Nabi sholat? Awalnya berapa? 50. Andai kata syariat 50 kali sholat iko benar-benar ditegakkan, ya Allah. Iko yang 5 waktu aja banyak bolong. Iko kayaknya pegawai dinas lingkungan hidup kok rajin sholat 5 waktu. Kelihatan keningnya hitam kalau. Ibu-ibunya kok kelihatan wajah in asari sujud kelihatan bekas tanda sujud. Ada sebagian kaum muslimin sholat. Coba bayangkan andai kata 50 itu. 5, taruhlah satu sholat tuh 5 menit dah. 5 kali 5 cuman 25 menit. Dari 24 jam Allah kasih waktu. Masih sisa 23 jam. Berapa menit itu? 45 menit. 35 menit. Bayangkan. Masih sisa banyak. Andai kata 50 waktu tadi benar-benar yang Allah perintahkan Nabi itu, yang Nabi Musa suruh minta lah. Jadi diskon itu bu, rupanya bukan zaman matahari sekarang aja minta diskon itu. Nabi Musa juga minta, kalau bahasa kita aja lah, Muhammad, kaum aku nih Bani Israel ini besar gedang-gedang badannya, tidak akan sanggup minta diskon dengan Allah. Nabi bolak-balik sampai 5 waktu itu aja Nabi Musa suruh minta diskon lagi. Alangkahnya kalau misalnya diskon itu dikasih lagi Allah, berarti sholat kita sehari cuman ini kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallazi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadin min hazil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa yamut walam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, siapa saja dari Yahudi Nasrani
yang sudah mendengar dakwahku, tabligku, ajakanku, lalu mereka tidak beriman kepadaku yang apa aku dakwahkan, maka tempatnya adalah neraka. Ini wajib kita meyakini. Siapa yang mati di dalam kekufuran, tempatnya neraka. Bahkan Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, hafal kita nih, surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Hafal nih dan hafal surah Al-Bayyinah. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang kafir. Orang kafir itu ada dua, ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi, Nasrani. Wal musyrikin. Siapa itu musyrikin? Penyembah berhala. Kalau kita sekarang Buddha, Hindu, Konghucu, menyembah patung itu, menyembah berhala. Fi nari jahannam, mereka itu tempatnya kerak jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Walaupun cantik, walaupun ganteng, kata Allah seburuk-buruk makhluk. Maka Anda wanita, walaupun Anda hitam, keriting, gemuk, pendek, Anda wanita beriman, Anda wanita yang paling baik. Allah yang mengatakan budak hitam legam, dia beriman jauh lebih baik daripada wanita yang cantik, putih apa segala macam tapi kafir. Jadi iman itu khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah. Lalu lanjutan ayat itu, hafal ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sehingga orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka itu sebaik-baik makhluk. Nah ini. Jadi agama Islam ini adalah agama yang hak. Jangan ajarkan seluruh agama itu sama, nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya, keempat, agama kita ini sempurna. Apa? Sempurna. Kenapa? Karena ajaran ini dari Allah, melalui Jibril, melalui Rasulullah. Tidak ada di dalam agama kita ini yang tidak diajar. Hanya kita yang belum tahu atau kita tidak mengamalkannya. Orang Yahudi aja di zaman Nabi tahu. Kata orang Yahudi kepada sahabat, Nabi kamu itu ngajarin segala sesuatu sampai cara buang air. Ini orang Yahudi tahu ini. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Dijawab oleh sahabat, diwakili oleh siapa? Oleh Salman. Qala ajal, betul. Nabi kita itu, Islam itu mengajar segala sesuatu. Katakan kepada saya, Amri, saudara-saudariku, apa yang tidak diajar oleh Islam? Katakan, ada nggak? Diajar semuanya sampai buang air. Bagaimana cara buang air? Kalau masuk masuk WC apa ibu? Kaki kiri. Keluar? Masuk berdoa, a'udzubika minal khubusi wal khubais. Keluar, ghufranaka Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahij. Diajar itu, nggak boleh buang air kencing di bawah pohon, dimasuk di lubang, di tempat orang berteduh, nggak boleh. Menjauh. Dengan air istinjaknya, kalau nggak ada air pakai batu, pakai daun, pakai tisu kalau sekarang. Itu ajaran Islam, menjauh. Iko ida kencing buka pintu mobil. Anda tahu nggak, bapak-bapak nih yang suka kencing sembarangan? Nabi pernah jalan sama sahabat, lalu tiba di kuburan, lalu Nabi berhenti sebentar, lalu Nabi ambil pelepah korma itu ibu, lalu dicancapkan kuburan itu. Kenapa nih kata para sahabat? Kata Rasulullah, penghuni kubur ini yang satunya namimah tadi, suka ngomongin orang. Yang satu ini kencing tidak cebok. Jadi jangan main-main loh. Salah satu penyebab orang disiksa di kubur adalah kencing tidak cebok. Jadi jangan anggap remeh. Nah itu Islam ngajarin.
Nggak boleh kencing di kolam yang tidak mengalir. Itu diajar itu. Apalagi soal pemerintahan diajar. Apalagi soal ekonomi, soal jual beli. Buka nanti, catat. Surah Al-Baqarah ayat 282. Itu ayat terpanjang di Quran berbicara tentang jual beli, yakni hutang piutang. Kalau punya hutang dicatat. Allah, buka saja yang punya Quran, buka sekarang. Surah Al-Baqarah ayat 282. Itu ayat paling panjang di Quran. Coba lihat. Betul tak? Coba lihat, saya ingin lihat. Jangan Facebook aja dibuka. Facebook nggak apa-apa, WhatsApp nggak apa-apa. Sekali-sekali itu dibuka itunya. Betul? Surah Al-Baqarah ayat 282. Betul? Ada yang udah lihat. Siapa tahu salah saya. Betul? Itu ayat berbicara tentang jual beli, muamalat. Jadi Anda minjam duit, jangan anggap remeh. Kadang minjam duit kok jadi bersalah, dang. Sudahlah, kan dulur dewe. Banyak dulur belago gara-gara minjam duit tidak di. Betul? Iko dak kompak, betul? Ada dak di siko? Kenapa? Karena nggak dicatat. Sehingga yang dipinjam, yang minjamin lupa, apalagi yang minjam. Kan sekarang kan kita kebiasaan tuh minjam tuh. Coba syariat Islam tuh, yang minjamin harus ikhlas, mengharap ridha Allah, mempermudah bagi orang balikkan duit. Yang minjam juga ikhlas karena Allah. Memang minjam tuh butuh niat. Kan ngutang itu kan sesuatu yang dilarang dalam agama kita, kecuali kalau darurat. Jangan mudah ngutang, karena utang tuh di akhirat tuh berat. Nabi pernah nunda sholat gara-gara sahabat tuh ada utangnya. Di akhirat nanti orang yang punya utang tuh nanti ditanya sama yang diutang, kau ridho dak? Kalau dia udah ridho, diambil itu pahala orang yang punya utang itu. Iko idak ngutang, pas ngutang, kau baik nian, Sari, ada nama Sari gak? Alhamdulillah ada ya. Kalau ada saya cemeh juga. Kau baik cantik nian Sari, pinjamilah ambo 10 juta. Ambo kalau ambo bayarlah bulan depan. Woi Sari kau. Iyalah Lena, ada Lena sekarang ada. Iyalah Lena, pinjamlah Sari tadi ke Lena tadi. Apa kata? Seminggu tidak ada kabar. Ditanya kemana? Hilang. Malam jadi siang, siang jadi iko PL, tidak benar iko. Ingat, ini ajaran agama kita, diajar tuh jual beli. Lalu kalau minjamin tuh, kau minjam ya? Ya berapa? 10 juta. Balik 11 juta yo. Boleh dah tuh? Boleh dah? Tidak boleh, itu riba, itu riba dilarang. Saya sedih. Rupanya di pasar gitu kok masih banyak yang ngeribain duit itu. Anda tahu nggak riba itu? Yang paling kecil riba itu jamaah. Itu dosa riba itu seperti bersetubuh ke emak dewe. Bayangkan, itu dosa paling kecil riba itu. Jadi Anda jangan anggap remeh ini. Hati-hati yang minjam duit nih. Ayah saya juga kan pegawai. Jangan mudah kita. Kalau gak pentingnya, saya tahu juga ya namanya pegawai itu mau gak mau kadang ngutang atau apa. Tapi bayar. Jangan mudah. Karena ini tadi ya, Islam mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang air diajar oleh Islam. Sempurna gak ada. Arah sholat. Tapi sayangnya kita banyak nggak paham. Sampai ada seorang ulama, ya, namanya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di kitabnya Syarah Ushul Tsalatsa. Beliau disebutkan oleh beliau di kitab itu, kalau kita berjalan ke negeri-negeri Islam, kaum muslimin sudah melakukan perkara-perkara yang besar, yakni mereka meninggalkan perintah, mengerjakan larangan. Sehingga kita berada di negeri muslim tapi seolah-olah tidak berada di negeri muslim. Contoh, betapa tadi saya bilang, berapa kita nih Indonesia nih, Islam di Indonesia nih
85%. Tapi dari 85% itu yang sholat aja. Berapa persen yang sholat 5 waktu itu? Berapa? Gak separohnya mungkin. Banyaklah yang tarkus sholat, meninggalkan sholat sehari-hari. Bahkan dikatakan para ulama, sholat itu yang meninggalkan sholat itu kafir. Bayang, ada yang berpendapat seperti itu. Walaupun saya pribadi lebih cenderung pendapat tidak kafir selama dia masih menganggap sholat itu kewajiban. Tapi banyak yang sehari-hari gak sholat, yang makan riba, yang maksiat, zina, minum keras, berjudi. Lihat sekarang nih wabah apa bu yang judi online tuh. Nah, ini saya menasihati Anda, wahai pegawai dinas lingkungan hidup dan kehutanan, jangan main slot, haram. Main game-game judi itu. Ini nasihat dari dalam. Lebih baik Anda ajak anak istri Anda main ke jalan-jalan daripada sampai ada yang gadain mobilnya, rumah. La ilaha illallah. Parah judi. Taubat. Ada ibu-ibu juga. Ibu-ibu ya lebih parah lagi itu. Haram. Ini kata Syekh Utsaimin tadi. Kita berada di negeri muslim seolah-olah kita tidak. Coba lihat sekarang zina. Zina itu sudah seperti gunung es yang tampak di bawahnya banyak nih anak SD, SMP. Karena kita nggak peduli. Anda, bapak nih saya di bawah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Anda punya anak gadis, sampai anak gadis Anda dibawa laki-laki, Anda nanti siap pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kenapa Anda biarkan? Laki-laki buas. Saya tidak menyebutkan siapa-siapa, laki-laki buas, termasuk saya juga. Yang kata Nabi SAW, apabila laki-laki dan perempuan berdua, maka yang ketiganya. Coba lihat, saya di Pantai Panjang tuh sedih kadang lihat anak gadis masih pakai baju putih biru. Apa yang mereka lakukan itu dilihat orang perlukan. Apalagi nggak dilihat orang, la ilaha illallah. Maka sekarang ini perempuan, wahai perempuan, ibu-ibu, nasihati anak Anda, jaga kehormatan itu, perawan itu mahal. Jangan mau diberikan kepada siapa lah, laki-laki juga. Ini nasihat untuk kita. Nah, saya tidak bermaksud apa-apa. Ini Allah wala taqrabus zina. Jangan kamu hampiri zina. Karena jalannya aja nggak boleh, dan pacaran itu pintu ke zina. Pelukan. Ya kita tahulah Anda nih yang punya anak perempuan, jangan main-main, di akhirat diminta tolong. Apalagi sampai zina, anak sampai hamil, mencoreng muka, malu. Dan dampaknya apa? Kalau sampai punya anak, kan tidak dapat apa? Tidak dapat waris. Dan anaknya itu nggak boleh dinisbatkan ke bapaknya, binnya itu. Nah, ini panjang fikihnya. Saya ingin kembali ke tadi. Jadi Islam ini sempurna. Yang terakhir, Islam ini mudah. Mudah Islam. Agama kita ini mudah. Inna dina yusrun, kata Rasulullah. Agama ini mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban yang kita tidak sanggup. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Coba saya tanya kepada ibu-ibu, mana syariat kita yang berat? Enggak ada, mudah semua. Cuman 2 yang berat melaksanakan syariat ini. Pertama yang tidak ikhlas. Orang kalau tidak ikhlas disuruh ngambil tisu aja berat, kayak 1 ton. Yang kedua enggak berilmu, itu berat. Kalau orang enggak berilmu. Selain itu agama ini mudah. Salat, dalam melaksanakannya dilihat kemampuan. Salat itu wajib Salat wajib, kalau sunnah boleh duduk. Salat wajib berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, kalau tidak mampu duduk,
berbaring. Kalau tidak sanggup berbaring, celentang isyarat. Mudah. Asal berilmu. Lagi safar, nih sering safar, dinas, luar kota, apa segala macam. Ada namanya syariat jamak dan kosor. Boleh digabung, sholat siang sama sholat siang, zuhur ke asar, maghrib ke isya. Di awal jamak awal, di akhir jamak akhir, di kosor jadi 4 jadi mudah. Cukup baca Al-Fatihah, tidak apa-apa, mudah. Puasa juga bagi yang mampu. Nggak mampu bisa bayar nanti di luar, sakit atau apa, di luar Ramadan. Tidak sanggup juga karena sakit sudah tua, bayar dia mudah. Pergi haji bagi yang mampu, bayar zakat bagi yang uangnya, hartanya sudah terkumpul setahun apabila sudah sampai nisab. Tidak ada sulit. Yang selebihnya sunat. Jadi kita ini yang sebenarnya apa? Kita ini yang nggak mau mengamalkannya. Kita yang berat. Agama kita mengajarkan nggak berat. Oleh karenanya nggak ada agama kita itu yang susah. Nggak boleh kita seorang menyusahkan orang. Nggak boleh berat-beratin orang. Apa Ustaz contohnya? Contohnya jadi imam. Nggak boleh berat-beratin makmum. Nggak boleh. Nabi bahkan, nih ada cerita nih. Sebagai penutup, di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Beliau ini kalau sudah sholat di masjid Nabi, sholat lagi di keluarganya, di kaumnya. Nah dia memimpin sholat isya. Sholat isya yang beliau baca surah Al-Baqarah. Rakaat pertama surah Al-Baqarah. Ibu-ibu pernah baca nggak surah Al-Baqarah? Kira-kira berapa jam? Saya pernah baca itu 2 jaman kalau bacanya agak ini. Al-Baqarah 280 sekian ayat. Dibaca oleh. Nah, ada seorang sahabat yang dia akhirnya sholat munfarid. Dia misah dari jamaah, sholat di pojok. Dia sholat. Sampai berita itu ke Mu'az. Marah Mu'az. Munafik kata Mu'az. Mu'az tidak salah karena memang zaman itu orang yang tidak ke masjid itu, apalagi isya sama subuh, memang orang munafik. Kini tidak boleh kita ngece orang, kau kok ke masjid munafik, tidak boleh. Karena orang yang tidak munafik pun sholat di rumah sekarang, tidak boleh. Lalu sahabat ini yang karena dituduh munafik tadi ngadu ke Nabi, ngadu halnya, kata Nabi ngapo? Ini aku dituduh munafik oleh Mu'az. Dipanggil Mu'az oleh Nabi. Si kau Mu'az, bahasa gitunya kan. Ini hadis Bukhari Muslim. Kenapa Mu'az? Apa yang kau baca sholat? Surah Al-Baqarah ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kau kalau jadi imam lihat jamaah. Karena di situ ada orang yang tua. Di situ ada emak-emak yang ngurus anaknya. Di situ ada pegawai yang mau ada kerja. Hamba sholat zuhur, coba bayangkan kalau sholat zuhur, sholat di masjid yang itu, imamnya baca Al-Baqarah, kira dimarah ke mendandak. Aku alasan jualan kelamu. Dinasihat kalau sholat itu baca wadduhas, baca alam nasro, Nabi ngajarin. Lalu Nabi tanya lagi ke sahabat yang satu lagi, kalau kau apa yang kau ini apa namanya baca di sholat? Kata sahabat tadi, saya baca Al-Fatihah, saya minta kepada Allah surga, minta lindung kepada Allah neraka. Lihat, dia banyak-banyak dia. Kata Nabi, kau sama dengan aku. Kau sama dengan aku. Lihat, Nabi enggak, kalau kedikitnya kau. Tidak. Orang itu dimudahkan dalam beragama. Jangan Anda susah-susahin. Gampang kok masuk surga tuh. Laksanakan yang wajib, enggak usah laksanakan yang maksiat, dosa. Soal melaksanakan yang sunat itu hanya mengangkat derajat. Siapa yang paling banyak makin tinggi surgonya. Kalau istilah sekarang komplek lah, komplek tempat tinggalnya nanti di akhirat surga itu makin tinggi. Bagaimana Ustaz kalau saya cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau fitri, ya zakat apa namanya, zakat fitrah. Saya tidak menjudi, tidak berzina, tidak apa. Tapi saya tidak ada sholat duha, tidak ada baca Quran. Pokoknya yang sudah-sudah.
masuk surga. Mudah agama itu, nggak ada yang. Jadi jangan takut-takuti orang. Saya nggak mau. Kami jadi ustadz nggak mau nakut-nakuti orang. Ustadz, saya cuma bisa sholat 5 waktu aja, nggak apa-apa. Katanya harus wajib di masjid ustadz. Tidak. Ulama ada sebagiannya mengatakan berjamaah itu hanya sunnah. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Nggak ada alasan. Sholat di mana aja bisa. Dulu syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad boleh sholat di mana saja, kecuali kuburan dan hammam, tempat mandi, kamar mandi. Selebihnya boleh. Apalagi kita di Indonesia, masjid di mana-mana, musola di mana-mana. Itu kantor kita ada. Kantor ada alasan. Itu memang pemalas tidak mau sholat. Dipanggil oleh kepala aja tahan, diceramain 1 jam tahan. Ini kenapa menghadap Allah cuma 5 menit, bahkan ada yang 3 menit juga. Apa ninggalin sholat? Mudah. Jadi oleh karena itu nggak ada ajaran kita ini yang menyusahkan, itu nggak boleh. Makanya harus berilmu. Ada kisah lagi yang kedua. Jadi ada suatu ketika sahabat Nabi yang ikut perang lagi safar, ada sahabat Nabi itu yang kepalanya tertimpa batu, luko, berdarah. Kalau istilah kita sekarang diperban. Lalu ketika malam itu dia ihtilam, mimpi basah, keluar sperma, mani. Wajib mandi dah? Wajib mandi karena sperma. Lalu dia bertanya ke kawannya, kekira ada dak keringanan, ada ruksoh dah? Saya kok junub, keluar sperma, malam saya mimpi, tapi kepala saya kok bocor, pecah kepala saya kok diperban. Apa kecek kawannya? Tidak ada kau, wajib kau mandi, harus mandi kau. Kantinya kau taat, orang taat kan, tapi ya namanya taat kan, tak berilmu, mandilah dia. Apa? Meninggal. Ya namanya kepala ini luko. Lalu berita itu sampai ke Nabi. Apa kata Nabi? Marah Nabi. Kamu sudah membunuhnya. Kenapa kamu berfatwa seperti itu? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Lihat. Jadi susah orang ini tadi itu. Sebenarnya agama tadi kalau dia berilmu, atau sahabatnya yang ditanya tadi berilmu, dia mudah. Udah kau junub, iya. Udah kau tayamum aja, udah usah mandi. Sah. Maka jadi ustadz kami yang cerah. Jadi ustadz menjawab pertanyaan itu berat. Kalau yang dijawab itu salah, bisa hilang nyawa orang. Siapa yang berdosa? Kok takut jawabnya? Ustadz iya. Karena kan gak berilmu, gak paham. Kata ustadz boleh. Iko ustadz apa hukumnya? Tidak boleh. Ngecek pula, kecuali kalau ambo dikasih. Astagfirullahaladzim. Ini apaan ini, nggak boleh. Haram, halal. Tapi hati-hati dalam memberitahu orang. Tapi intinya yang saya ingin beritahu, agama kita itu mudah. Syaratnya apa? Syaratnya berilmu dan ikhlas. Orang kalau berilmu enak. Kalau nggak berilmu, saya aja pernah makan loh di hotel apalah. Datang makanan itu ibu. Karena nggak punya ilmu tadi, makanlah itu. Kebetulan banyak pulau itunya tuh dikasih apa kue apa, makanlah saya, kenyang pulau. Rupanya datang lagi makanan, rupanya itu tadi itu apa namanya, dessert apa namanya? Dessert apa? Karena ada appetizer, ada tahu lah saya pokoknya dessert, appetizer apa lagi. Rupanya tadi itu makanan pembuka. Karena awak tadi tidak punya ilmunya, pikir itulah makan segala. Cerita kedua. Ada kawan saya waktu nyantri dulu. Pergi ke rumah kawan yang mewah. Orang berado. Dia masuk ke WC. Tiba WC, keluar lagi dia ngecek ke kawan saya itu. Tidak nyu air nyu. Rumah orang kayu, tidak masuk. Ada air situ. Tidak nyu itu. Kawan masuklah. Iko tombol merah kok. Iko air panik. Iko tombol biru air dingin. Bisa diatur. Apa kecek kawan saya tadi? Alhamdulillah dah, ikut ilmu baru saya. Coba kalau saya tidak nanyo tadi, saya putar yang warna
Merah. Kekira cak mano itu. Langsung disiram ke, jadilah itu apa namanya udang merah, ya kan? Ya Allah. Karena tidak berilmu. Makanya kita berilmulah ibu, berilmulah saudaraku. Beribadah juga harus ada ilmunya. Anda tahu nggak? Solat itu harus seperti Nabi, betul? Sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat. Tidak diterima solat Anda kalau tidak seperti Nabi. Iko tidak ada yang takbir Allah sampai kate, kayak orang ditangkap Belanda. Harus belajar. Ada yang sujud apa? Nempelkan siku ke. Ini dilarang. Makanya saya menganjurkan. Ini nggak apa-apa nih dah. Nggak apa-apa nih Bu. Jadi setiap penceramah atau kami yang ngajar di pengajian rutin bulanan di kantor Iko, kasih judul biar teratur ilmunya. Misalnya untuk bulan depan soal akidah, untuk pekan berikutnya soal ibadah, misalnya cara wudu, nggak apa-apa, walaupun sejam. Nah kalau dikasih lebih elok itu. Jadi tahu, bahkan ada soal jawab itu insya Allah lebih bermanfaat, dan itulah yang membedakan kita dengan agama yang lain. Jadi ilmu tadi. Barangkali ini yang sudah bisa saya sampaikan karena sudah 1 jam 1 menit. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini walaupun serba sederhana, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga ini memberi manfaat dan kita tutup. Apa? Silakan. Ini apa? Nggak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita tadi di awal menyimak kajian yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Lalu saya masih bertanya dalam hati. Ya. Kata baiknya kita semua memahami. Tadi dikatakan oleh Ustaz bahwa ada hal yang kita tidak bisa memilih dan ada hal yang kita bisa memilih, seperti kelahiran Ustaz. Ya. Dan alhamdulillah kita dilahirkan sebagai seorang muslim dari orang tua yang memang muslim. Ya. Nah, bagaimana halnya dengan saudara-saudara kita yang tidak bisa memilih, tapi dilahirkan di Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya? Tadi kata Ustaz, alhamdulillah kita semua Islam yang masuk surga. Ya. Jadi yang lain itu kan fitrah dari Allah Subhanahu Wa Taala memilihkan bahwa si A lahir dari Yahudi, si B Nasrani, si C Islam. Jadi Allah memang menciptakan seseorang itu masuk neraka. Ya. Bagaimana caranya Ustaz? Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi cerahan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang bagus sekali karena di sini ada muskil, kebingungan. Bagaimana mengkompromikan antara takdir dengan kenyataan yang terjadi pada kita. Seperti tadi dikatakan bahwa semua sudah ditakdirkan. Kan kita nih alhamdulillah jadi apa? Muslim karena bapak emak kita muslim. Macam mana saudara orang-orang yang memang dia lahirnya dalam keadaan bapaknya kafir tadi? Rasanya udah adil Allah kalau masukkan dia kena neraka. Betul gitu pertanyaannya kan? Jawabannya adalah itulah adilnya Allah, yakni Allah sudah menurunkan wahyu. Yakni Allah menurunkan Rasul yang diakhiri dengan Muhammad. Yakni diberikan Quran, disuruh mendakwai orang. Nah sekarang ini dakwah itu sudah didengar oleh semua orang. Makanya di dalam Islam itu Pak, ada namanya zaman fatroh. Zaman fatroh itu zaman keputusan wahyu. Yakni antara Nabi Isa yang diangkat ke langit sampai Nabi diutus. Nah itu zaman kekosongan, nggak ada ini. Nah para ulama mengatakan orang-orang yang hidup di zaman fatroh ini, maka nanti mereka di akhirat karena belum ada dai atau nabi yang mendakwahi mereka ke Islam, maka mereka nanti akan diuji di akhirat.
Ada suatu ujian, kalau mereka lewat masuk surga, kalau nggak lewat masuk neraka. Begitu pula sekarang ini, andai kata ada orang atau manusia yang dia sudah ada dakwah Islam tapi belum sampai kepada dia. Paham? Misalnya mana Ustaz? Misalnya di pelosok hutan Amazon sana. Ada orang manusia yang lahir besar di situlah, tidak ada yang pernah dakwah dia. Tidak pernah dengar dia kata agama Islam itu, tidak pernah. Maka orang yang seperti ini nanti di akhirat akan dihidupkan oleh Allah, akan diuji dengan satu ujian. Kalau dia berhasil dia masuk surga, kalau tidak dia masuk neraka. Begitu pula seperti orang yang sudah sampai kepada dia hidayah, tapi dia nggak paham. Misalnya orang idiot, paham? Kan orang idiot, gimana dia lahirlah idiot, tidak ada paham mana Islam mana apa. Nanti mereka di akhirat tuh Allah bangkitkan dalam keadaan normal, dikasih ujian. Kalau dia berhasil lewat ujian masuk surga, kalau tidak dia masuk neraka. Itu adilnya Allah. Nah bagi orang sekarang nih nggak ada alasannya Pak, karena dakwah Islam itu sudah terbuka. Bahkan kita yang Islam aja bisa mengakses agama lain, betul? Betul? Betul, kita bisa lihat, kita bisa membandingkan macam mana hebatnya agama kita ini. Agama kita menuhankan Allah. Agama lain tuh mereka menyembah sesuatu yang dibuat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kan kita bisa melihatnya itu. Bahkan ada kisah Umar, kan pernah dengar kan? Suatu saat Umar nangis. Lalu tidak lama dia ketawa. Ngapa kau nangis Umar? Aku teringat pernah masukkan anak perempuanku ke dalam sumur aku timbun hidup-hidup. Abi, anaknya umur 7 tahun. Karena perempuan zaman Nabi Muhammad tuh hina. Di Quran tuh dibilang kalau orang tua dapat anak perempuan malu, dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Lalu kenapa kau ketawa? Aku ketawa karena dulu aku pernah makan Tuhan. Cuman makan Tuhan. Jadi suatu ketika Umar bikin patung Tuhannya itu dari gandum, kayak kue ulang tahun lah. Habis disembahnya perutnya lapar, tidaknya lagi. Aku makanlah itu, alangkah hebatnya Umar gitu. Nah sekarang ini kan kita bisa bandingkan tuh Pak. Anda bisa buka Google, bisa buka YouTube macam mana agama lain syariatnya, ya kan? Kita makin yakin ini agama yang benar. Lihat agama Islam. Ini saya kasih contoh ya. Ada orang kafir yang dia tidak pernah dengar dakwah Islam. Dia tinggal di Amerika, saya tidak tahu kotanya, lupa, saya pernah baca buku. Orang yang dapat hidayah. Gawe dia apa, Bapak Ibu? Dia gawe dia nyuci cleaning service, nyuci pakaian anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang magang nuntut ilmu di universitas itu. Suatu ketika ada mahasiswa-mahasiswi dari negeri Muslim, dari Arab, yang magang di universitas dia. Lalu dia kagum. Kenapa? Karena dia membersihkan pakaian muslimah yang mahasiswa-mahasiswi tadi mudah karena bersih. Lalu dipanggilnya mahasiswa-mahasiswi itu, coba saya mau tanya, dia ngobrol. Kenapa Pak? Ini saya enak nian, kalau bahasa kita ya, pakai bahasa Inggris. Saya kalau nyuci pakaian kamu itu kok enak nian ya, bersih gitu. Apakah jawaban mahasiswa-mahasiswi Muslim? Karena di dalam syariat kami wajib cebok, habis buang air besar, buang air kecil. Tadi hadisnya sudah kita baca kan? Iya. Kalau di agama lain, bahkan di luar negeri sekarang, siapa yang pergi ke luar negeri, ada tak WC-nya air? Tisu. Coba bayangkan kalau wanita lagi head. Iya kayak gitu kata bapak tadi itu. Iya, wajib kami, berdosa kami kalau habis buang air besar, buang air kecil tidak cebok. Makanya bersih. Lihat tuh. Akhirnya apa, bapak tadi tuh dia belajar Islam. Belajar, Islam itu iya, ada istinja, ada toharo, ada wudu, ada mandi junub. Bahkan kita nih ada yang setiap sholat dia mandi 5 kali, berarti dia mandi. Ada tak? Ada yang 5 kali, bayangkan tuh minimal tuh. Kalau mereka orang, Anda bisa baca sejarah bagaimana
Eropa itu keterbelakang dulu. Kenapa? Karena mereka buang air dulu tuh penyakit kolera. Nah, penyakit kolera. Sebabnya buang air sembarangan itu. Karena mereka, kita lihat akhirnya dia masuk Islam. Saya ingin menginikan tadi Bapak bahwa ini Allah sudah ngasih hidayah, cuman mau atau tidak, sama seperti Abu Thalib. Kan Abu Thalib tadi sudah dikasih, dia tidak mau, dia lebih mementingkan ego bapak moyangnya. Ini agama bapak moyang saya, dia nggak. Jadi jawabannya sudah terjawab ya, bahwa Allah memang menakdirkan dia lahir dari orang di luar Islam, tapi Allah sudah ngasih dakwah, yakni Nabi. Bahkan sekarang ceramah di mana-mana, masjid di mana-mana, orang-orang itu sudah tahu dakwah Islam. Hanya saja Allah tidak memberikan kepada dia hidayah. Maka kita bersyukur kepada Allah diberi hidayah. Tadi awal saya sudah, nikmat hidayah Islam ini besar. Bahkan kita nggak capek-capek, yakni menerima dari orang tua. Semoga jawaban ini bisa dipahami. Cukup? Ya, demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini.